Banyak orang mengejar ketenangan di usia tua dengan berbagai cara. Ada yang pindah rumah, ada yang ikut anak, ada pula yang memilih hidup sendiri. Namun, tidak sedikit yang salah langkah hingga akhirnya tetap merasa gelisah. Di usia saya yang ke-70 tahun, akhirnya saya baru menemukan di mana tempat paling tenang untuk menjalani sisa hidup. Tempat itu ternyata bukan soal lokasi, tapi lebih pada hati yang siap menerima. Halo sahabat semua, salam hangat untuk Anda yang sedang menonton dari berbagai kota di Indonesia, bahkan mungkin dari luar negeri. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan diberkahi kebahagiaan. Untuk yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga rezekinya lancar, kesehatannya terjaga, dan hatinya selalu damai. Saat memasuki usia 70 tahun, saya pernah berulang kali merasa bingung. Sebenarnya, di mana saya harus tinggal agar bisa merasakan ketenangan? Banyak orang mengatakan, kalau mau tenang, tinggal saja di desa. Ada juga yang menyarankan, lebih baik tinggal bersama anak, supaya tidak merasa kesepian. Bahkan, ada kerabat yang pernah berkata, kalau punya uang, lebih baik pindah ke rumah yang lebih besar, biar nyaman. Semua itu terdengar masuk akal, tetapi kenyataannya, ketenangan yang saya cari tidak serta-merta hadir meski saya sudah mencoba beberapa pilihan. Dulu, saya pernah tinggal bersama anak sulung saya di kota. Rumahnya besar, fasilitas lengkap, dan lingkungan cukup nyaman. Namun entah mengapa, hati saya justru sering merasa gelisah. Ada rasa sungkan, takut merepotkan, apalagi ketika melihat anak dan menantu sibuk dengan urusan masing-masing. Saya merasa seperti tamu yang hanya numpang tinggal. Akhirnya, meski rumah megah dan kehidupan modern, batin saya tetap tidak damai. Lalu saya coba kembali ke kampung halaman, tempat saya dibesarkan dan penuh kenangan masa kecil. Harapan saya, suasana pedesaan yang sejuk, jauh dari kebisingan kota, bisa memberi ketenangan. Memang, awalnya terasa menyenangkan, suara jangkrik di malam hari, udara segar pagi, dan senyum hangat tetangga lama. Namun setelah beberapa bulan, hati saya kembali merasa kosong. Kenangan masa lalu justru membuat saya rindu pada orang-orang yang sudah tiada. Pernah juga saya berpikir untuk ikut tinggal bersama saudara di luar kota. Saya membayangkan akan ada banyak teman sebaya, bisa saling menemani, dan tidak merasa sendiri. Tapi setelah mencoba beberapa waktu, lagi-lagi muncul perasaan yang sama. Ketenangan itu hanya sebentar, lalu hilang. Karena pada akhirnya, kita tetap harus bisa menenangkan hati sendiri, bukan mengandalkan orang lain. Dari pengalaman itu, saya baru sadar bahwa ketenangan sejati tidak bisa dibeli dengan rumah besar, tidak bisa dipastikan hanya dengan pindah tempat, dan tidak otomatis hadir hanya karena tinggal bersama orang-orang yang kita sayangi. Ketenangan ternyata lebih dalam dari sekadar tempat tinggal. Ia bukan soal fisik, melainkan soal batin. Bagi saya, ketenangan adalah kemampuan hati untuk menerima keadaan, apapun bentuknya. Jika hati belum berdamai, rumah semegah istana pun bisa terasa sempit. Sebaliknya, jika hati sudah lapang, tinggal di rumah kecil sederhana pun akan terasa luas dan penuh kedamaian. Inilah pelajaran pertama yang saya dapat di usia 70 tahun. Jangan salah sangka bahwa tempat tenang itu harus dicari jauh-jauh. Sebenarnya, ia ada di dalam hati kita sendiri. Kesepian adalah salah satu ujian terbesar ketika memasuki usia lanjut. Saat masih muda, kita dikelilingi keluarga, teman kerja, tetangga yang ramai, bahkan kegiatan sosial yang padat. Namun seiring berjalannya waktu, lingkaran itu semakin mengecil. Anak-anak tumbuh dewasa, punya kehidupan sendiri, sibuk dengan pekerjaannya, dan tentu tidak bisa setiap hari menemani. Teman sebaya banyak yang sudah tiada, atau kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk sering berjumpa. Akhirnya, kesepian itu datang menghampiri tanpa bisa kita hindari. Saya mengalaminya sendiri di usia 70 tahun. Pernah ada masa ketika rumah terasa begitu sepi. Televisi menyala, tapi tidak mampu menghapus rasa hampa. Suara motor lewat di jalan pun hanya lewat begitu saja, tanpa makna. Saat itu saya sering bertanya dalam hati, apakah memang seperti ini sisa hidup saya? Duduk sendiri, menunggu anak pulang sesekali, dan menghabiskan waktu dengan lamunan. Namun, justru dari kesepian itu saya banyak belajar. Kesepian ternyata guru yang keras, tetapi bijaksana. Ia memaksa kita untuk menghadapi diri sendiri, menerima bahwa hidup tidak akan selalu ramai,
dan menyadari bahwa manusia memang pada akhirnya akan kembali sendiri kepada Sang Pencipta. Dari situ saya mulai belajar bahwa ketenangan bukan berarti harus selalu ada orang di sekitar. Ketenangan sejati muncul ketika kita mampu berdialog dengan hati sendiri. Saya ingat, di masa-masa sepi itu, saya mulai memperbanyak doa. Awalnya hanya sekadar mengisi waktu, tetapi lama-kelamaan doa menjadi sumber ketenangan. Saya berbicara kepada Tuhan seperti berbicara kepada sahabat, menceritakan keluh kesah, rasa takut, bahkan rasa syukur. Aneh tapi nyata, setiap kali selesai berdoa, hati terasa lebih ringan, meski kondisi sekitar tidak berubah. Kesepian juga mengajarkan saya untuk mensyukuri hal-hal kecil yang dulu sering terabaikan. Misalnya, ketika ada tetangga yang menyapa, itu rasanya seperti hadiah besar. Saat ada cucu datang bermain, rumah langsung terasa hidup meski hanya sebentar. Dari sana saya belajar bahwa kebahagiaan bukan datang dari keramaian yang terus-menerus, melainkan dari momen-momen kecil yang bisa kita hargai. Saya mulai memahami bahwa tempat tenang itu tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang tinggal bersama kita. Bahkan, dalam kesepian pun kita bisa menemukan ketenangan, asalkan hati belajar menerima. Kesepian bukan hukuman, melainkan kesempatan untuk lebih dekat dengan diri sendiri dan Tuhan. Kini, saya tidak lagi takut sepi. Justru saya belajar menikmatinya sebagai waktu untuk merenung, berdoa, membaca, atau sekadar duduk sambil mendengar suara alam. Dari kesepian, saya menemukan kedamaian yang tidak saya dapatkan saat rumah ramai dulu. Dan disitulah saya semakin yakin, tempat yang benar-benar tenang itu bukan di luar, tapi ada di dalam hati yang sudah berdamai dengan kesendirian. Setelah melalui perjalanan panjang dengan mencoba tinggal di berbagai tempat dan melewati kesepian, saya akhirnya menyadari bahwa ketenangan itu justru bisa hadir dari hal-hal sederhana. Dulu, saat masih muda, saya sering berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih dengan sesuatu yang besar, rumah megah, tabungan tebal, atau perjalanan ke tempat-tempat indah. Namun, di usia 70 tahun ini, pandangan itu berubah total. Saya mulai merasakan kebahagiaan hanya dengan duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh hangat. Suara burung yang berkicau di pagi hari, semilir angin yang menyapa wajah, bahkan sekadar melihat matahari terbit. Semua itu kini menjadi sumber kedamaian yang luar biasa. Hal-hal kecil yang dulu sering saya abaikan, justru sekarang terasa sangat berharga. Ada satu momen yang membuat saya semakin yakin bahwa kedamaian bisa hadir dari hal sederhana. Suatu pagi, saya sedang menyapu halaman. Daun-daun kering berguguran dari pohon mangga yang sudah puluhan tahun berdiri di depan rumah. Biasanya saya merasa lelah dan mengeluh karena harus membersihkannya setiap hari. Namun, pagi itu berbeda. Saya berhenti sejenak, melihat daun-daun itu beterbangan, dan entah mengapa hati saya terasa damai. Saya tersadar bahwa setiap helai daun yang jatuh adalah bagian dari siklus hidup. Sama seperti kita manusia, lahir, tumbuh, tua, lalu kembali. Sejak saat itu, menyapu halaman bukan lagi sekadar pekerjaan, melainkan momen untuk merenung dan bersyukur. Saya juga menemukan kedamaian dalam percakapan singkat dengan tetangga. Dulu, saya jarang memperhatikan, bahkan kadang merasa tidak punya waktu. Sekarang, sapaan sederhana seperti, "Sudah sarapan, Pak?" atau "Sehat-sehat, Bu?" menjadi obat yang menyejukkan hati. Ternyata, tidak perlu obrolan panjang untuk merasakan kehangatan. Seringkali, ketenangan justru hadir dari interaksi kecil yang tulus. Hal yang paling membahagiakan adalah ketika cucu datang berkunjung. Tidak ada mainan mahal, tidak ada fasilitas mewah, hanya tawa mereka yang riang dan langkah kaki kecil berlarian di ruang tamu. Itu sudah cukup membuat rumah yang tadinya sepi berubah menjadi tempat paling damai di dunia. Pelajaran besar yang saya dapatkan adalah, kita tidak perlu menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Terkadang, kebahagiaan justru hadir dalam kesederhanaan. Ketika kita mampu menghargai momen-momen kecil, maka hati akan lebih sering merasa damai. Tempat yang tenang bukanlah tempat yang jauh atau sulit dijangkau, melainkan suasana yang kita ciptakan sendiri lewat rasa syukur terhadap hal-hal sederhana di sekitar kita. Kini, saya percaya bahwa kedamaian tidak perlu dicari kemana-mana. Ia ada di dalam secangkir teh hangat, di sapaan tetangga, di senyum cucu, atau bahkan di dalam pekerjaan rumah sehari-hari.
Yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau membuka mata dan menghargai setiap detil kecil dalam kehidupan. Dan disitulah saya menemukan kedamaian sejati. Salah satu hal yang paling berat bagi banyak orang tua lanjut usia adalah melepaskan ketergantungan pada anak. Sejak muda, kita terbiasa mengurus mereka, membesarkan, bahkan rela berkorban agar anak-anak bisa hidup lebih baik daripada kita. Namun ketika usia sudah menua, tubuh mulai lemah, dan aktivitas sehari-hari terasa berat, secara alami muncul keinginan untuk bersandar kepada anak-anak. Saya pun dulu berpikir demikian. Kalau nanti tua, tinggal bersama anak pasti lebih tenang. Begitu kata hati saya waktu itu. Benar, ketika saya pindah ke rumah anak sulung, awalnya terasa menyenangkan. Saya dikelilingi cucu-cucu yang riang, ada makanan yang selalu tersedia, dan saya tidak perlu terlalu repot mengurus rumah. Tetapi perlahan-lahan muncul rasa sungkan. Anak saya sibuk bekerja, menantu juga punya kesibukan sendiri, sementara cucu-cucu lebih banyak dengan sekolah dan mainannya. Saya mulai merasa seperti beban yang ditanggung, meski mereka tidak pernah mengeluh. Setiap kali saya ingin minta tolong, ada perasaan tidak enak. Bahkan sekadar meminta diantarkan ke dokter pun kadang membuat hati ragu. Saat itu saya sadar, ketergantungan justru membuat batin saya semakin gelisah. Saya ingin merasa tenang, tetapi dalam hati selalu ada rasa takut merepotkan. Pengalaman itu membuat saya belajar bahwa ketenangan di usia tua tidak bisa didapat dengan terus bergantung pada anak. Anak-anak memang kewajiban kita ketika mereka kecil, tetapi bukan kewajiban mereka untuk selalu menanggung hidup kita di usia tua. Mereka punya jalan, punya keluarga, dan punya masalah sendiri. Jika kita terus bersandar, maka hubungan justru bisa renggang, karena tanpa sadar kita membuat mereka terbebani. Sejak itu, saya mulai berusaha mandiri sesuai kemampuan. Hal kecil seperti menyiapkan makanan sederhana, membersihkan kamar, atau jalan kaki ke warung terdekat, saya lakukan sendiri. Ternyata, rasa percaya diri itu kembali hadir, dan hati saya lebih lapang. Saya belajar menerima keterbatasan, tapi tidak menyerah pada keadaan. Tentu bukan berarti saya menolak bantuan anak. Jika mereka datang, saya sambut dengan senang hati. Jika mereka ingin membantu, saya terima dengan rasa syukur. Tapi perbedaannya, saya tidak lagi menuntut. Saya tidak lagi menggantungkan ketenangan pada apakah anak ada di samping atau tidak. Dengan begitu, hubungan saya dengan anak-anak justru menjadi lebih harmonis, karena saya tidak lagi menekan mereka dengan harapan-harapan berlebihan. Pelajaran penting dari pengalaman ini adalah, tempat yang tenang bukanlah rumah anak, melainkan hati yang mampu berdiri sendiri. Kita boleh dekat dengan anak, tetapi jangan menggantungkan seluruh hidup pada mereka. Mandiri sebisa mungkin, syukuri apa yang ada, dan sisanya serahkan kepada Tuhan. Dengan cara itu, sisa hidup terasa lebih damai, karena kita hidup tanpa beban, baik bagi diri sendiri maupun bagi anak-anak. Semakin bertambah usia, semakin saya menyadari bahwa kekuatan terbesar seorang lansia bukan lagi ada pada tenaga atau harta, melainkan pada doa dan rasa syukur. Di usia 70 tahun, saya sudah melewati banyak hal, kebahagiaan, kesulitan, kehilangan, dan perubahan zaman. Semua itu membuat saya sadar bahwa satu-satunya sumber ketenangan yang tidak pernah meninggalkan saya adalah doa dan rasa syukur. Dulu, ketika masih muda, doa sering saya anggap hanya sebagai kewajiban. Saya berdoa, tetapi pikiran sering melayang kemana-mana. Saya juga jarang bersyukur, lebih sering mengeluh karena merasa apa yang saya dapatkan tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Namun, semakin tua, saya mulai mengerti bahwa doa bukan sekadar ucapan, melainkan percakapan batin yang menenangkan. Saya merasakan sendiri, setiap kali hati resah, lutut lemah, atau pikiran dipenuhi kecemasan, doa mampu menjadi penolong. Saat berdoa, seolah ada beban yang terangkat. Saya bisa menangis, bisa mengadu, bahkan bisa tersenyum lagi setelah selesai. Doa membuat saya yakin bahwa saya tidak pernah benar-benar sendirian, meski secara fisik rumah terasa sepi. Ada kekuatan yang mendengarkan, dan itu membuat hati terasa aman. Selain doa, syukur juga menjadi kunci ketenangan. Saya belajar untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Saya tidak lagi iri ketika melihat teman sebaya tinggal di rumah megah atau memiliki banyak harta. Sebaliknya, saya mulai menghargai hal-hal sederhana, tubuh yang masih bisa bergerak,
napas yang masih teratur setiap pagi, makanan yang meski sederhana tetap bisa mengenyangkan. Ternyata, semakin banyak saya bersyukur, semakin hati ini terasa lapang. Ada satu kebiasaan yang kini selalu saya lakukan sebelum tidur. Saya menyebutkan 3 hal yang saya syukuri hari itu. Kadang hanya hal kecil, seperti hari ini bisa berjalan kaki ke warung, atau hari ini ada tetangga yang mampir ngobrol, atau hari ini saya bisa bercanda dengan cucu lewat telepon. Kedengarannya sepele, tetapi kebiasaan itu membuat saya tidur lebih nyenyak dan bangun dengan hati lebih damai. Saya juga menyadari bahwa doa dan syukur adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Doa menguatkan hati, syukur menenangkan jiwa. Doa membuat saya yakin akan masa depan, sementara syukur membuat saya damai dengan masa kini. Jika keduanya berjalan bersama, hidup terasa lebih ringan. Kini, saya tidak lagi mencari-cari tempat khusus untuk merasa tenang. Meski tinggal di rumah sederhana, meski tidak selalu ditemani anak-anak, hati saya tetap damai karena doa dan syukur selalu hadir setiap hari. Dan itulah yang membuat saya yakin, ketenangan sejati bukan berada di luar diri kita, melainkan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dalam kemampuan kita untuk menghargai apa yang ada sekarang. Setelah melalui banyak pengalaman, akhirnya saya memahami bahwa yang disebut rumah bukan sekadar bangunan tempat kita tinggal, melainkan keadaan hati. Sejak muda, saya mengejar berbagai hal untuk mencari ketenangan. Pindah rumah, tinggal dengan anak, kembali ke kampung halaman, bahkan mencoba hidup bersama saudara. Namun, semua itu tidak serta-merta membawa kedamaian. Saya baru benar-benar menyadari arti rumah ketika usia menginjak 70 tahun. Rumah sejati ternyata bukan soal luas atau sempitnya bangunan, bukan pula tentang ramai atau sepinya penghuni. Rumah adalah tempat di mana hati kita merasa aman, diterima, dan damai. Jika hati kita penuh keluhan, maka rumah sebesar apapun akan terasa sempit. Sebaliknya, jika hati kita penuh syukur, maka rumah kecil pun akan terasa lapang. Saya pernah menyaksikan sendiri, seorang sahabat sebaya yang tinggal di rumah mewah, tetapi wajahnya selalu murung. Ia sering merasa kesepian karena anak-anaknya jarang pulang. Meski hartanya berlimpah, ia tetap gelisah. Di sisi lain, saya juga melihat seorang tetangga yang tinggal di rumah sederhana, bahkan bisa dibilang sangat kecil, tetapi selalu terdengar tawa dari dalam rumahnya. Meski hidup pas-pasan, keluarga itu tampak tenang dan bahagia. Dari situ saya semakin yakin, rumah sejati adalah hati yang menerima, bukan bangunan fisik semata. Kini, saya tidak lagi memaksakan diri harus tinggal di tempat tertentu untuk menemukan ketenangan. Dimanapun saya berada, saya berusaha menjadikan tempat itu sebagai rumah dengan cara menjaga hati. Saya isi hari-hari dengan doa, syukur, dan kegiatan yang membuat batin tenang. Saya rawat hubungan dengan anak-anak tanpa menuntut. Saya jaga silaturahmi dengan tetangga, dan yang terpenting, saya berdamai dengan diri sendiri. Bagi saya, rumah yang sebenarnya adalah hati yang tenang dan pikiran yang damai. Hati yang tidak lagi sibuk membandingkan, tidak lagi penuh penyesalan, dan tidak lagi dikuasai rasa takut. Rumah sejati adalah saat kita bisa duduk sendiri, namun tetap merasa ditemani oleh doa, kenangan indah, dan keyakinan bahwa Tuhan selalu ada. Itulah pelajaran terbesar yang saya dapat di usia 70 tahun, bahwa tempat yang paling tenang untuk sisa hidup bukan di luar sana, melainkan di dalam diri sendiri. Jika hati sudah damai, maka dunia di sekitar kita pun akan ikut terasa damai. Dan disitulah akhirnya saya menemukan rumah yang sesungguhnya. Sahabat semua, itulah perjalanan saya hingga akhirnya menemukan tempat yang benar-benar tenang di usia 70 tahun. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak salah mencari kebahagiaan. Untuk Anda yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, umur panjang, keluarga rukun, dan hatinya penuh kedamaian.